Bayangkan, kamu lagi berenang di tengah samudera yang luas, sendirian. Dan tiba-tiba, permukaan air di bawah kaki kamu hilang, digantikan oleh kegelapan total yang seolah nggak punya dasar. Kamu terus tenggelam, melewati zona di mana sinar matahari pun nggak sanggup lagi menembus. Sampai kamu tiba di sebuah tempat yang tekanan airnya bisa meremukkan tulang manusia dalam sekejap. Di sana, di dalam kegelapan abadi yang sunyi itu, tiba-tiba muncul sesosok makhluk dengan kaki-kaki yang panjangnya berkali-kali lipat dari ukuran tubuhnya, melayang diam seperti hantu, dengan sendi-sendi yang menekuk aneh menyerupai siku manusia. Kalau kamu pernah menonton kartun SpongeBob dan berpikir Squidward itu aneh, kamu harus melihat versi nyatanya di kedalaman ribuan meter di bawah laut. Namanya adalah Big Fish Squid atau cumi-cumi bersirip besar, sebuah makhluk yang saking anehnya, para ilmuwan pun sempat mengira mereka sedang melihat alien dari planet lain yang tersesat ke bumi. Kita sering merasa sudah tahu segalanya tentang planet ini, karena kita punya satelit yang bisa memotret setiap jengkal daratan. Tapi kenyataannya, kita lebih mengenal permukaan bulan daripada dasar laut kita sendiri. Laut dalam adalah perbatasan terakhir, sebuah dunia yang sangat asing bagi kita manusia, yang terbiasa dengan oksigen dan cahaya matahari. Di dunia yang sangat ekstrim ini, evolusi bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Makhluk-makhluk di sana tidak perlu otot yang kuat untuk mengejar mangsa. Mereka tidak butuh mata yang tajam, karena memang tidak ada cahaya untuk dilihat. Sebagai gantinya, mereka mengembangkan bentuk tubuh yang di luar nalar kita. Dan disinilah si Big Fin Squid ini bertahta sebagai salah satu misteri terbesar yang pernah terekam kamera manusia. Pertama kali dunia benar-benar dibuat gempar oleh makhluk ini adalah saat sebuah kamera dari rig pengeboran minyak milik Shell terekam pada tahun 2007 di Teluk Meksiko. Bayangkan, para operator kamera bawah laut yang saat itu sedang melakukan tugas rutin, tiba-tiba di layar monitor mereka muncul sosok putih pucat, melayang vertikal dengan tentakel yang sangat tipis dan panjangnya mencapai 8 meter. Penampakannya sangat menyeramkan, karena ia tidak berenang layaknya cumi-cumi yang kita kenal di pasar. Ia tidak menyemprotkan tinta, ia tidak bergerak lincah, ia hanya diam, membiarkan tentakelnya menjuntai ke bawah dengan bagian atas tentakel yang menekuk membentuk sudut 90 derajat, seperti siku tangan manusia yang sedang santai. Inilah alasan kenapa banyak orang menyebutnya sebagai Squidward di dunia nyata, atau bahkan malaikat maut dari dasar laut. Tapi, apa sebenarnya makhluk ini? Mengapa bentuknya harus seaneh itu? Secara ilmiah, makhluk ini masuk dalam genus Magnaphina. Nama Magnaphina sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti sirip besar. Kalau kamu perhatikan bagian kepalanya, atau lebih tepatnya bagian mantelnya, ada 2 sirip lebar yang terus bergerak pelan, seperti telinga gajah yang melambai di dalam air. Sirip inilah yang membantu mereka tetap stabil saat melayang di kegelapan. Coba kamu bayangkan, punya tangan yang panjangnya sepanjang bus sekolah. Tapi tangan itu sangat tipis, seperti benang pancing. Bagaimana cara kamu mengendalikannya? Inilah hebatnya alam. Para ilmuwan berteori bahwa tentakel panjang ini berfungsi seperti jaring laba-laba raksasa yang ditarik di sepanjang dasar laut atau dibiarkan melayang di arus air. Karena di kedalaman ribuan meter, makanan itu sangat langka. Mereka tidak bisa boros energi dengan berenang ke sana kemari. Sejarah penemuan Big Fin Squid ini sebenarnya cukup panjang dan penuh teka-teki. Jauh sebelum video viral dari rig minyak itu ada, para ilmuwan sebenarnya sudah pernah menemukan spesimen kecil yang mereka anggap sebagai spesies baru pada awal abad ke-20. Namun, saat itu mereka hanya menemukan spesimen yang masih larva atau masih sangat muda, sehingga mereka tidak punya gambaran bagaimana bentuk dewasanya.
Kehadiran mereka di kedalaman antara 2.000 hingga 6.000 meter menjadikannya salah satu sefalopoda yang hidup paling dalam di bumi. Untuk memberikan kamu gambaran betapa ekstrimnya tempat tinggal mereka, bayangkan kamu menaruh sebuah truk di atas jempol kaki kamu. Itulah tekanan air yang mereka rasakan setiap detik. Bagaimana tubuh mereka tidak hancur? Rahasianya ada pada struktur tubuh yang sebagian besar terdiri dari air dan material seperti jeli. Ada satu kasus nyata yang menarik saat ekspedisi NOAA dilepas pantai Amerika beberapa tahun lalu. Mereka sedang melakukan pemetaan dasar laut ketika ROV mereka bertemu dengan seekor big fin squid yang sedang berpose sangat aneh. Makhluk itu memosisikan tentakelnya secara horizontal, seolah-olah sedang menciptakan sebuah perimeter atau pagar pelindung di sekeliling tubuhnya. Saat terkena cahaya lampu dari ROV, makhluk ini tidak langsung kabur. Dampak dari penemuan makhluk ini bagi dunia sains sangat besar. Selama ini, kita menganggap cumi-cumi adalah predator aktif yang agresif. Tapi, big fin squid menghancurkan semua teori itu. Mereka membuktikan bahwa di alam semesta yang tersembunyi di bawah laut kita, ada hukum fisika dan biologi yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Mereka adalah pengingat bahwa bumi masih menyimpan banyak rahasia besar yang lebih gila daripada cerita fiksi ilmiah manapun. Namun, ada sisi gelap yang harus kita hadapi. Meskipun kita baru saja mulai mengenal mereka, keberadaan big fin squid dan penghuni laut dalam lainnya mulai terancam. Aktivitas manusia seperti penambangan dasar laut dalam untuk mencari mineral langka seperti kobalt dan nikel untuk kendaraan listrik bisa menghancurkan habitat yang sudah tenang selama jutaan tahun ini. Bayangkan debu-debu dari hasil penambangan yang menutupi tentakel lengket si big fin. Banyak orang bertanya, apakah big fin squid ini berbahaya bagi manusia? Jawabannya tentu saja tidak, karena kita tidak akan pernah bisa bertemu mereka tanpa peralatan senilai jutaan dolar. Tapi secara visual, mereka memang memberikan efek ngeri yang luar biasa. Coba kamu perhatikan lagi cara mereka melayang. Tidak ada ekspresi di matanya yang besar dan hitam. Mereka tidak menunjukkan emosi takut atau marah. Mereka hanya ada di sana, seperti saksi bisu dari waktu yang berhenti. Jadi, lain kali kalau kamu melihat ke arah laut yang biru dan indah, ingatlah bahwa di bawah permukaan yang tenang itu, ada dunia lain yang sama sekali berbeda. Menjaga misteri laut dalam tetap ada adalah tugas kita, bukan hanya demi ilmu pengetahuan, tapi demi kelangsungan hidup kita semua. Sampai kita bertemu lagi dengan misteri berikutnya yang tersembunyi di balik gelapnya samudra, tetaplah waspada dan teruslah menjelajahi imajinasi tentang apa yang ada di bawah sana.